Baik, puji Tuhan. Terima kasih Om Julius untuk kesempatan saya boleh melayani di tempat ini ya, juga untuk seluruh pelayan Tuhan dan juga untuk Kwaidi, mana ini orangnya ya. Bersyukur kita bisa hadir setelah mungkin 10 tahun ya saya tidak hadir ke tempat ini. Baik, terima kasih dan saya ingin menyapa kita semua. Shalom. Puji Tuhan, hari ini saya ingin sharing firman Tuhan yang mungkin tidak banyak meneliti secara hermeneutik, secara meneliti ayat yang jelimet-jelimet, tapi saya ingin bersaksi, saya ingin menyampaikan tentang kesaksian seorang yang bernama Daud, dan saya memberi judul khotbah hari ini adalah Tanda Ajaib. Katakan sama-sama, tanda ajaib. Oke, saya berasal dari kota Magelang, ya, saya mengembalakan kota Magelang, kota yang tidak mungkin beda jauh dengan Tasik yang berhawa sejuk. Ya, dan karena dikelilingi 5 gunung dan di Magelang kami dekat dengan militer karena pusat angkatan darat itu ada di Magelang dan beberapa petinggi militer di akademi militer juga menjadi jemaat kita. Bersyukur saya bisa melayani di kota tersebut ya, dan sebuah kota yang sejuk dan asri, dan saya percaya ini juga menjadi rencana Tuhan buat kita semua. Baik, hari ini saya ingin sampaikan sekali lagi tentang firman Tuhan dengan tema tanda ajaib. Dan ini menjadi bagian dari kesaksian seorang yang bernama Daud. Dia pernah bersaksi yang tertulis dalam Mazmur pasal 71 ayat 7 sampai 8. Ya, mari kita akan perhatikan ayat ini. Saya akan membaca untuk kita, perhatikan ayat yang ke-7. Mazmur 71 ayat yang ke-7. Bagi banyak orang, aku seperti, baca sama-sama. Tanda ajaib, karena engkaulah tempat perlindunganku yang kuat, mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Saudara, suatu kali Daud bersaksi, bagi banyak orang, aku ini seperti tanda ajaib. Saya ambil S2 di teologi sampai 2 kali, ya, di STII Jogja dan juga di STT Harvest. Saya hari ini juga mengajar sebagai seorang dosen di STT Harvest. Dan saya meneliti banyak ayat-ayat Alkitab, tapi sekali lagi saya bukan orang yang semua maha tahu, karena saya kadang terbentur dengan ayat-ayat yang membingungkan, ayat yang menurut saya mentok karena saya nggak ngerti maksud dari ayat firman Tuhan itu. Salah satunya adalah ayat ini, saudara. Bagi banyak orang, kata Daud, aku seperti tanda ajaib. Saya mencoba mencari arti dari kata tanda ajaib, saya cari komentari Alkitab, dan saya tidak menemukan hal-hal yang khusus. Hanya terjemahan yang berbeda dalam bahasa Inggris pakai kata a sign of wonders. Dan saya juga tidak ngerti ini apa maksudnya. Memang Mazmur adalah sebuah bahasa puisi yang pakai pengandean-pengandean yang kita kadang nggak pernah paham ya. Kalau kita membaca puisi-puisi, maka ada kata-kata yang seringkali kita bingung. Ada renjana. Apa itu renjana dalam bahasa Indonesia? Kita nggak paham ya. Nah, tetapi ada banyak terjemahan yang kita bisa pahami. Tetapi waktu saya membaca bagian ini, bagi banyak orang, kata Daud, aku seperti tanda ajaib. Saya agak bingung dengan satu kata ini, tanda ajaib itu apa ya maksudnya? Daud bercerita kepada banyak orang, aku ini tanda ajaib. Dan saya mencoba mencari arti, saya tidak pernah mengerti apa itu arti tanda ajaib. Saya turunkan buku-buku, komentar Alkitab, ensiklopedia Alkitab, saya baca tafsiran hamba-hamba Tuhan tentang Alkitab. Bagian ini semua tidak pernah berkomentar tentang ayat ini. Tetapi saya kemudian suatu kali, ya saya sedikit mengabaikan, sampai saya membaca sebuah buku yang berjudul King David dari Charles Swindoll. Dan itu menceritakan buku tentang kehidupan Daud dari masa mudanya sampai dia menjadi raja dan kesuksesannya. Dan ketika saya selesai membaca bagian ayat Alkitab, bagian buku tersebut, saya akhirnya menyimpulkan, jangan-jangan ini arti tanda ajaib. Jadi artinya kunci dari tanda ajaib adalah kuncinya begini. Adalah seluruh kehidupan seorang yang bernama Daud ini. Jadi tidak bisa disebutkan dengan 1-2 peristiwa, tapi seluruh kehidupan Daud, dia berkata, aku ini tanda ajaib. Kenapa? Saya simpulkan dengan 3 hal. Yang pertama, tanda ajaib menurut apa yang saya pikirkan adalah, yang pertama adalah harusnya gagal tetapi berhasil. Ucapkan sama-sama, 2, 3, harusnya gagal tetapi berhasil. Saudara, ini adalah bagian dari kehidupan Daud yang
Yang dia berkata, aku ini tanda ajaib. Kenapa? Daud ini kalau dilihat dari dari backgroundnya, dia bukan orang yang harusnya berhasil. Dari postur tubuh dia bukan orang yang bisa menjadi raja. Dari pengalaman dia bukan seorang prajurit, dia adalah gembala domba. Bahkan waktu Samuel berkata kepada Isai, dikatakan, Isai kumpulkan semua anakmu, karena salah satunya akan diurapi menjadi raja. Dan rupanya Isai mengumpulkan semua anaknya. Apakah semuanya? Ternyata tidak, saudara. Karena waktu semua anaknya lewat, Tuhan tidak berbicara apapun. Dan kemudian Samuel penasaran, tanya Isai, inikah semua anakmu? Maka Isai sang bapaknya Daud berkata, ya masih ada sih sebenarnya. Cuma dia masih kecil. Dia masih gembalakan kambing domba. Artinya apa? Daud itu orang yang bahkan diremehkan oleh bapaknya sendiri. Oleh ayahnya sendiri dia tidak masuk hitungan, tidak dianggap. Kenapa? Karena dianggap ini kan yang mau diurapi jadi raja. Anakku yang paling bungsu itu kecil, tidak sanggup lah dia, pasti bukan yang dipilih. Artinya jangankan dia disepelekan oleh orang lain, bapaknya sendiri meremehkan dia. Bahkan dia menjadi gembala pun bukan gembala besar. Menurut pengakuan kakaknya, kambing dombanya Daud hanya 2-3 ekor saja. Dan dia diremehkan kakak-kakaknya ketika Daud datang ke medan pertempuran. Kakaknya berkata, mau apa kamu ke sini? Hanya mau lihat-lihat ya? Wah, saudara, bayangkan kalau Daud seperti ini situasinya, dia adalah orang yang harusnya gagal. Kenapa? Karena keluarga sendiri tidak memprediksi, tidak memberikan sebuah support, dia bahkan diremehkan oleh keluarganya. Tapi nyatanya dia berhasil. Harusnya gagal, tapi berhasil. Itu tanda ajaib. Katakan amin. Maukah kita hari ini berkata bahwa aku ini tanda ajaib? Harusnya itu aku ini gagal. Tapi oleh anugerah Tuhan, saya bisa berhasil hari ini. Tadi waktu makan pagi bersama Om Julius, sempat beliau cerita sedikit bahwa saya orang yang tidak punya uang masa mudanya. Tapi dia bisa kuliah di Amerika. Loh, itu tanda ajaib. Betul ya? Itu tanda ajaib itu begini. Tanda ajaib adalah orang yang, dalam tanda petik ya, aneh bin ajaib. Harusnya kamu itu gagal tapi berhasil. Itu tanda ajaib, saudara ya. Ada orang-orang yang mungkin harusnya, mungkin masa depannya suram. Tetapi saya percaya hari ini ketika kita bersama dengan Tuhan, kita bisa sukses dan itu tanda ajaib. Saya punya seorang teman kuliah dulu, kami kontrak rumah dan kami suka ngekos bersama ya, kami ngekos bersama. Nah, kadang teman kita satu ini suka kalau kita kenal banget lah suaranya dia ya. Jadi kalau dia gedor pintu kamar kita nih di kamar kos, dok 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 dok, Tony gitu ya, dok 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 dok, Anton, ada yang dia gedorin teman yang lain. Kita itu dalam kamar teriaknya begini, sorry ya, nggak punya duit gitu ya. Dia belum ngomong apa-apa. Dia gedor pintu aja kita ngomong, sorry ya, enggak punya duit. Kenapa? Karena kita tahu dia bakal ngutang masih. Kenapa? Karena dia tuh sering sekali terlambat kiriman. Dia orang baik tetapi maaf kata dia ngalami kesulitan keuangan. Jadi yang sering ngutang sana sini ya sama teman-temannya. Makanya sebelum dia ngomong baru gedor-gedor pintu kita sudah dari dalam kamar ngomong, sorry enggak punya duit gitu ya. Nah, waktu dia lulus, kita pikir dia, waduh, dia ngomong mau kemana kamu setelah lulus? Mau ke Jakarta, ngapain? Ya cari peruntungan lah, cari nasib, mau cari kerja di Jakarta. Nggak punya koneksi, nggak punya modal, ya lulus juga bukan nilai cum laude, dia orang yang biasa. Saya ngomong, aduh ini teman-teman ngomong kamu nekat nih ke Jakarta, ngapain kamu ke Jakarta? Dan dia mengadu nasib di Jakarta. Satu kali setelah sekian lama kami nggak ketemu, kami dapat undangan pernikahan, saudara ya, dari dia. Saya lihat, waduh, undangan pernikahannya di sebuah hotel bintang 5 di Jakarta. Dan dia foto-fotonya, dia tunjukkan bahwa dia sudah punya rumah di Singapura, di Jakarta. Saya ngomong nih, sukses nih teman kita ini satu. Nah, waktu kita datang, kita penasaran nih. Saya ngomong, wah, kamu sukses ya kerja? Enggak juga gitu. Kenapa? Kok bisa kamu sukses ini? Enggak, saya enggak sukses. Kerja saya juga biasa aja gitu ya. Kamu bisnis apa?
Ya dulu saya karyawan di sebuah bank. Dia menjadi karyawan di sebuah bank, melamar ya karyawan biasa, bukan manajer. Kok kamu bisa kaya? Nah itulah dia. Pemilik banknya punya anak perempuan jatuh cinta sama dia, saudara. Sehingga dia menikah sama anak pemilik bank itu. Saya mau, oh ya ampun. Dan hari ini dia kaya raya luar biasa, sukses. Nilainya nggak bagus, ya, nggak punya koneksi, nggak punya modal. Tapi istrinya anak pemilik bank, saudara. Wah ini kan mengagetkan ya kan. Saya ngomong kamu ini anak orang aneh ya, kamu ini orang aneh. Dan bagi Daud dia ngomong gini, bagi banyak orang aku ini tanda ajaib. Sama seperti Daud. Tanda ajaib kan harusnya dia orang gagal tapi berhasil. Harusnya diremehkan kakak-kakaknya, bukan. Bahkan di akhirnya Daud menjadi raja yang besar di Israel. Dan sampai hari ini kebesaran Raja Daud masih begitu berjaya. Bendera Israel masih memberikan lambang The Star of David, menunjukkan bahwa Daud masih menjadi raja yang luar biasa besar di Israel. Ya, maka inilah Daud berkata, bagi banyak orang aku ini seperti tanda ajaib. Apa arti tanda ajaib? Yang pertama, kesimpulan saya harusnya gagal tapi berhasil. Yang kedua, harusnya mati tapi hidup. Itu tanda ajaib, ya. Daud waktu dia main kecapi, Saul 2 kali mau dia lemparkan tombaknya. Daud hanya main kecapi hanya beberapa meter di depan. Saul adalah seorang prajurit yang hebat. Jarak belasan meter dia bisa tombak musuhnya. Ini jarak beberapa meter di depan. Dilempar lembing, tombak 2 kali luput. Bahkan yang terakhir Saul ingin menancapkan Daud di dinding, lihat ke depan. Dia tidak melemparkan tombaknya, tapi tombaknya dipegang, dibeginikan. Ces, itu pun luput. Apa artinya? Inilah tanda ajaib. Harusnya mati, tapi hidup. Dan itulah tanda ajaib. Dan saya percaya hari ini, Bapak Ibu semua adalah tanda ajaib. Amin. Berapa banyak orang COVID-19 nggak bisa lolos. Nah, hari ini kita melihat Om juga pernah kena dan lolos. Katakan kiri kananmu, kamu tanda ajaib loh. Ya. Iya, harusnya kamu gak lewat loh. Harusnya lewat loh. Ya kan, kenapa? Karena COVID ini menyerang begitu mengerikan. Tetapi kita yang lolos, kita adalah tanda ajaib. Katakan amin. Saya tadi cerita sedikit cerita ke Om kalau saya pernah numpang di rumahnya Om tanpa Om ada di rumah. Karena saya waktu anak-anak masih kecil, saya naik mobil mau ke Bandung malam-malam jam 3:30 pagi. Mobil saya masuk jurang di daerah Ciamis, saudara. 12 meter. Kami nabrak angkot di tikungan, angkotnya muter 2 kali. Seluruh penumpang angkot 13 orang itu masuk rumah sakit semua. Ada yang patah tangan, dijahit mukanya dan sebagainya. Itu baru muter 2 kali, mobil saya terbang masuk ke dalam jurang 12 meter, saudara. Hancur mobil saya, tapi kami sedikit pun tidak ada luka. Jangankan nyawa melayang, luka pun tidak ada. Saya percaya perlindungan Tuhan sempurna. Katakan amin. Bayangkan saudara, jangankan ban depan ya, velg itu, velg itu bukan dari tepung terigu ya saudara. Velg mobil itu dari besi yang keras, itu pecah berantakan saudara. Waktu mobil ditarik saya lihat, itu ban depan itu sudah nggak ada karena velgnya sudah hancur, tinggal sekepal tangan saudara. Waduh, sangat mengerikan ya, ketika mobil kami di tikungan nabrak, duar, terbang. Kami semua tertidur di mobil karena sopir kami ngantuk. Waktu duar nabrak mobil terbang, wah saya melek, mobil dalam kondisi terbang. Kira-kira saya mau doa apa itu, kalau gitu itu? Doa Bapak kami, kepanjangan. Dibuka praise and worship dulu, waduh baru intro udah masuk jurang ya. Saya teriak, Yesus! Mobil turun, duar nabrak pohon besar, saudara ya. Dan itu mobil ada moncongnya, ringsek dan pohon itu sudah di bahu saya. Kami merangkak jam 3:30 pagi naik ke atas 12 meter ke pinggir jalan. Dan saya telepon Ko Edi, dijemput Ko Edi, saudara. Saudara, harusnya mati, tapi hidup. Saudara kalau buka badan saya ada beberapa bekas luka yang harusnya membuat saya mati. Ya, kaki saya ini ada patah, saudara. Patah tel ya, karena SMA, saya naik motor ngebut, nabrak mobil mundur, saudara. Tabrak duar, wah kepala saya duluan, terbang kepala saya duluan, jatuh kena aspal dan helm pecah. Tapi kepala saya nggak apa-apa, nggak pecah, saudara ya. Menunjukkan bahwa saya adalah orang yang keras kepala, saudara ya.
Karena kepala saya kebentur aspal nggak apa-apa saudara ya. Benar-benar keras kepala ini orang ya. Kaki saya patah tol ya, dan orang berkata harusnya kamu mati, tapi hidup. Kurang lebih 5 tahun yang lalu saya sakit dan dokter vonis harus operasi, katanya batu empedu. Waktu istri saya takut, dokter ngomong tenang, saya biasa ngoperasi kayak gini itu sehari 7 kali. Nanti setengah jam juga keluar gitu. Waduh, istri saya agak tenang saudara. Tapi waktu saya masuk operasi 5 jam saya nggak keluar operasi saudara ya. Waduh, istri saya mulai ketar-ketir, ini kenapa ya kan? Dan ternyata dokter keluar berkata, bukan hanya batu empedu, tapi empedumu itu sudah rapuh. Jadi diangkat, disentuh piar, ambiar sudah pecah. Jadi dokter bercerita ini harusnya mati. Kenapa? Karena dokter cerita 2 peristiwa. Saya punya pasien itu pemain badminton. Dia nggak tahu kalau kantung empedunya rapuh, dia main badminton jumping smash. Des turun, dek, pecah empedunya di dalam, mati di lapangan saudara. Dan ada satu orang yang dia cerita pasiennya naik mobil, kecepatan ya nggak terlalu cepat, tapi kemudian mobil itu kena jeglongan lubang, dek, kena lubang, des, kantung empedunya pecah, dia mati di dalam mobil saudara. Ini orang dia ngomong, ini pecah sudah dari beberapa hari yang lalu, dia ngomong. Dan orang ini bisa hidup. Dan saya percaya itu namanya tanda ajaib. Katakan amin. Harusnya mati tapi hidup. Itu tanda ajaib, saudara. Dan hari ini saya percaya kita punya kesaksian-kesaksian yang mungkin Anda ceritakan kepada banyak orang. Bagi banyak orang, aku ini seperti tanda ajaib. Kenapa? Karena aku ini harusnya mati sekian tahun yang lalu. Tapi aku hidup karena aku ini tanda ajaib. Katakan amin. Yang ketiga, apa itu arti tanda ajaib? Yaitu harusnya kalah tapi menang. Nah, ini satu hal yang luar biasa ya. Ketika Daud menghadapi Goliat, maka Saul meminta, siapa tadi yang berani ngomong melawan Goliat? Dan Daud diundang untuk menghadap Saul, dan mari kita lihat apa komentar Saul dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 33. Tetapi Saul berkata kepada Daud, perhatikan, baca sama-sama, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Perhatikan, waktu Saul melihat Daud, Saul orang pinter, ahli perang. Secara statistik dia tahu, Daud bukan lawannya Goliat. Dari postur tubuh, pasti bukan lawannya. Maka komentar Saul sangat make sense, sangat masuk akal. Dia berkata, tidak mungkin. Tidak mungkin kamu bisa mengalahkan orang Filistin itu. Dan Saul bukan hanya ngomong-ngomong, tetapi Saul punya data. Dia punya data statistik. Dia berkata begini, tidak mungkin kamu dapat menghadapi orang Filistin itu melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedangkan dia sejak masa mudanya sudah jadi prajurit. Wah, ini sesuatu yang sangat-sangat bertolak belakang. Kamu masih muda, Goliat sejak masa mudanya sudah jadi prajurit. Tidak seimbang. Daud pasti kalah. Tapi nyatanya kita melihat akhir dari pertarungan itu siapa yang menang? Daud yang menang. Daud harusnya kalah, tapi menang. Itu adalah tanda ajaib. Mungkin hari ini kita bisnis yang harusnya kita kalah. Terlibas oleh saingan. Tapi karena kita ada tanda ajaib, Tuhan mengangkat kita. Katakan amin. Bagi banyak orang mungkin kita harus menghadapi situasi yang begitu berat. Tetapi saya percaya ketika kita menjadi tanda ajaib, Tuhan memberikan pertolongan kepada kita. Saudara, saya nggak berhenti khotbah sampai di sini. Saya harus memberitahu kepada saudara bahwa apa rahasia Daud, bagaimana dia bisa menjadi tanda ajaib. Dan bagi kita yang hari ini sedang menghadapi persoalan dan ingin lolos, harusnya mati tapi hidup, harusnya gagal tapi berhasil, harusnya kalah tapi menang. Kalau engkau sedang menghadapi persoalan itu, lihat di ayat yang berikutnya. Sekali lagi, bagi banyak orang, aku seperti tanda ajaib karena yang pertama, engkaulah tempat perlindunganku. Next, jadikan Tuhan tempat perlindungan kita. Katakan amin. Saudara, kalau engkau berlindung sama Tuhan, maka Dia akan mengangkat engkau tinggi-tinggi. Dia akan memberkati hidupmu. Harusnya kita menjadi orang yang gagal tapi berhasil. Di jemaat kami ada seorang
beberapa bulan lalu beribadah dan dia memperkenalkan diri, Pak, saya Komandan Akmil yang baru. Komandan Akademi Militer yang baru, ya. Dia gubernur Akademi Militer yang baru. Dan kami bercakap-cakap dan dia bersaksi begini, Pak, kok bisa saya tanya, kok bisa sampai menjadi gubernur Akademi Militer? Dia berkata, Pak, itulah yang saya nggak tahu. Saya percaya itu mesti karena anugerah Tuhan. Di Jawa itu tidak kurang-kurang jenderal-jenderal yang hebat-hebat. Saya ini jenderal, tapi tinggal di daerah Indonesia Timur. Dia orang Alor, ya, orang Alor, dia ngomong dari kampung, tidak punya koneksi, ya. Tiba-tiba pas Pak Prabowo terpilih, dia dipanggil untuk menduduki posisi sebagai gubernur Akmil. Dan hari ini Magelang menjadi kota yang cukup masyhur karena sehari Pak Prabowo dilantik, menteri-menterinya diretreatkan di Magelang. Sebulan kemudian kepala daerah diretreatkan ke Magelang, suruh pakai baju tentara, diretreatkan kayak dulos camp gitu ya. Wah, sehingga hari ini jangan tanya ya, Pak Tony dari mana? Dari Magelang. Magelang itu mana ya Pak? Kalau Anda tanya begitu saya ngomong berarti kamu nggak punya TV ya. Karena hari ini nama Magelang cukup masyhur ya, dibicarakan orang di mana-mana. Karena Pak Prabowo jadi presiden, maka Akademi Militer agak terangkat gitu ya. Nah, dia diundang Pak Presiden untuk menjadi gubernur Akmil. Pada masa pemerintahan Pak Prabowo, bayangin ya. Dia ngomong, Pak, saya sampai nggak pernah menyadarinya. Kok sampai, kok kenapa saya? Kok harus saya? Ya. Wah, saudara saya ngomong, itu mujizat, itu tanda ajaib, ya kan? Nah, sayangnya dia baru 6 bulan di tempat kami, kurang lebih, langsung dia melihat prestasi yang bagus karena menjalankan retreat menteri dan kepala daerah sukses, diangkat sekarang menjadi ketua Lemhanas. Kantornya di depan Monas persis, saudara. Wah, saya ngomong ini orang Alor, saudara. Orang yang mungkin dianggap, waduh ini dari kampung, dari apa, tapi hari ini sukses. Saudara, saya tanya, kenapa Pak? Dia ngomong ini, karena saya dari kecil, saya suka menjadi orang yang menyembah Tuhan. Dan dari penyembahan itu dia berkata bahwa aku menjadikan Tuhan tempat perlindunganku. Maka sampai hari ini aku melihat pertolongan Tuhan begitu nyata. Saudara, dia bersaksi begitu luar biasa. Maka saya katakan, jadikan Tuhan tempat perlindungan. Pemain keyboard bisa iringi saya dengan nada F ya, pelan-pelan saja. Yang pertama, jadikan Tuhan tempat perlindungan kita. Katakan amin. Yang kedua, mari kita lihat. Apa yang kedua? Miliki gaya hidup menyembah. Perhatikan nih, bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib karena engkau tempat perlindunganku yang kuat. Saudara, ayat yang ke-8, mari baca sama-sama. 2, 3, mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu sepanjang hari. Saudara, inilah gaya hidup menyembah. Daud bisa berhasil kenapa? Kenapa dia jadi tanda ajaib? Karena dia suka menyembah Tuhan. Hari-hari yang dia jalani, saat senang dia menyembah Tuhan. Saat dia takut, aku ini mencari Tuhan, kata Daud. Dia bermazmur ketika dia dikejar-kejar, Saul itu dibunuh. Dia lari menuju ke sebuah kota namanya Gad. Dia baru sadar, dia masuk kota Gad. Dan orang berkata, ini kan Daud. Orang-orang Gad berkata, Anda tahu, Gad adalah tempat tinggalnya Goliat. Pahlawan yang paling dipuja-puja di Gad adalah Goliat. Dan hari itu mereka mendengar ada orang yang bunuh Goliat, namanya Daud. Jadi orang yang paling dibenci, most wanted, orang yang paling dibenci di Gad adalah Daud. Dan hari itu Daud seolah-olah menyerahkan diri, masuk ke kota Gad. Betapa takutnya dia. Tapi di dalam keadaan seperti itu, dia tetap punya hati yang menyembah. Dia punya mazmur. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku.
Daud punya gaya hidup menyembah. Mulutnya penuh dengan puji-pujian sepanjang hari. Katakan sepanjang hari. Apa isi mulutmu sepanjang hari? Ngomel, hujan lagi. Mau ke gereja kok hujan? Nyusahin. Ini cabai naik, bawang naik, harga beras naik. Ini susah, suku bunga naik, harga emas naik. Ada keluarga yang mau menikah, dulu suka dikasih kalung, sekarang aduh ngitung, 1 gram 2 juta. Susah semuanya, cari kerjaan sulit. Apa isi mulut kita sepanjang hari? Itu yang membuat kita diberkati atau tidak. Kalau mulutmu penuh dengan puji-pujian seperti Daud. Di saat dia lemah, dia berkata bagi banyak orang, aku ini seperti tanda ajaib. Kenapa? Karena Daud adalah orang yang diangkat Tuhan tinggi. Kenapa dia bisa begitu? Ingat apa yang dilakukannya. Jangan hanya silau dengan keberhasilan Daud, tapi ikuti teladan kehidupannya. Jangan hanya ingin menjadi orang besar seperti Daud, tapi engkau gak pernah seperti Daud yang berkata, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Miliki gaya hidup menyembah, maka hidupmu akan mengalami berkat-berkat Tuhan yang indah. Amin. Kau akan menjadi tanda ajaib. Yang ketiga, bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib karena engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Yang pertama, jadikan Tuhan tempat perlindungan. Yang kedua, mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu. Gaya hidup menyembah. Dan yang ketiga, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Setiap hari kita menghormati Tuhan. Pak, gimana sih cara menghormati Tuhan? Menghormati Tuhan dengan cara hidup seturut dengan firman Tuhan. Katakan amin. Ketika Tuhan berkata, hiduplah dengan ucapan syukur, maka dalam keadaan apapun engkau bersyukur, engkau sedang menghormati Tuhan. Hiduplah dengan setia beribadah. Saudara beribadah hari ini, engkau sedang menghormati Tuhan. Ketika Tuhan berkata, berbagilah dengan orang yang membutuhkan, yang lemah, engkau mulai membukakan berkatmu untuk berbagi kepada orang yang lemah, engkau sedang menghormati Tuhan. Katakan amin. Engkau naik mobil, lampu lalu lintas warna merah, dan Anda tetap setia berhenti walaupun tidak ada pak polisi. Anda sedang menghormati Tuhan. Katakan amin. Dan ketika Tuhan berkata, tetap kuat di tengah-tengah situasi yang berat. Aku senantiasa menyertaimu. Aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak melupakan engkau. Dan kita tetap kuat di tengah-tengah tantangan yang ada. Engkau adalah orang yang sedang menghormati Tuhan. Amin. Jangan hanya berpikir tentang mujizat. Beranikah kita tetap mengimani Tuhan bahkan di tengah-tengah mujizat tidak terjadi sekalipun? Di tengah-tengah engkau sakit dan engkau gak sembuh, maukah engkau tetap beriman? Seperti Sadrah, Mesah, dan Abednego. Aku tahu Allah sanggup melepaskan aku dari dapur api ini. Tapi kalau tidak, aku tetap tidak akan menyembah Allah yang lain kecuali Allah Tuhanku, Allah Jehovah, Allah Yahweh yang aku sembah. Inilah arti menghormati Tuhan. Mempercayai Dia dalam segala sesuatu. Walaupun masalah seolah-olah gak beranjak dari kita, tapi tetap percaya kepada Tuhan. Yang mau katakan amin? Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan
pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Saya melihat ada banyak yang sudah hafal lagu ini. Nyanyi sama-sama yuk. Dengan imanmu katakan, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Hari ini ketika engkau berdoa dan penyakitmu seolah-olah gak sembuh, maukah engkau berkata, biarlah Tuhan menjadi bagianku. Katakan amin. Saya punya anak rohani, kepala stasiun kereta di Poncol beberapa tahun yang lalu di Semarang. Dia ngabarin saya, Pak kalau ke Semarang mampir ya. Ibu sakit. Saya datang, satu kali saya ada pelayanan ke Semarang, saya datang. Saya pikir penyakit apa? Saya kaget ketika saya masuk kamarnya. Si ibu ini terbaring lemah. Dan saya nggak menyangka dia punya penyakit kanker di lehernya sebesar bola sepak takraw. Sebesar bola sepak takraw itu menggencet lehernya, sudah gede banget. Saya lihat, aduh ibu kenapa? Saya menangis saudara, karena ini salah satu anak rohani yang saya kasihi. Aduh, dia ibu kasih tanda suruh saya mendekat. Saya dekatkan telinga saya di mulutnya. Suaranya sudah gak keluar karena tergencet dengan kanker di lehernya yang gedenya minta ampun. Tapi saya sayup-sayup saya masih mendengar. Dia berkata, Pak, gak usah nangis, saya kuat kok. Doakan saya, gak usah sembuh. Doakan saya tetap percaya Yesus, bahkan mati dengan penyakit ini. Wah, saya makin gak tahan untuk menangis saudara. Ada banyak orang penyakit membuat orang mundur dari iman. Dia berkata jangan doakan saya sembuh. Doakan saya tetap punya iman. Bahkan saya harus mati dengan penyakit ini. Saya tetap percaya kepada Yesus. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan. Miliki iman seperti ini. Jadikan Tuhan tempat perlindungan kita yang kuat. Jadilah orang yang suka menyembah Tuhan. Karena akan membuat engkau menjadi tanda ajaib. Penyembahan membuat Tuhan hadir dalam hidupmu. Karena Alkitab berkata Tuhan hadir di tengah-tengah pujian umatnya. Dia bertahta di atas penyembahan umatnya. Kalau engkau suka menyembah Tuhan, Dia hadir. Dan saya selalu melihat di dalam Alkitab, setiap kali Tuhan Yesus hadir, semua berubah. Ada orang lumpuh 38 tahun di tepi kolam Bethesda, tidak pernah sembuh. Tapi begitu hari itu ketemu dengan Yesus, maka hari itu Tuhan berkata, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan orang ini sembuh.
Orang yang tidak pernah sembuh kenapa nggak pernah ketemu Yesus? Tapi kehadiran Allah selalu diwarnai dengan perubahan hidup. Amin. Ada orang buta di pinggir jalan, dari lahir dia buta. Dan hari itu telinganya mendengar, matanya buta tapi telinganya tajam. Dia mendengar ada orang mengeluhkan Yesus yang akan lewat di depan jalan di mana dia biasa mengemis. Ada dua kata yang hari itu muncul. Mau dilewat oleh Tuhan atau mau dilawat oleh Tuhan. Dua kata ini dia boleh memilih. Maka dia memilih untuk dilawat Tuhan. Maka dia teriak-teriak supaya apa? Hadirat Tuhan itu datang. Dan ketika Yesus datang menghampirinya, maka dia berkata, jadilah engkau melihat. Ada orang anak muda mati, anak muda di Nain. Lukas pasal 7, diusung mati menuju kuburan. Ketemu Yesus di tengah jalan, dijamah itu usungan, dan jadilah anak itu sembuh kembali. Saya mau katakan, setiap kali Yesus hadir, pasti terjadi perubahan. Katakan amin. Hari ini kalau engkau sedang sakit, mungkin dokter berkata ada penyumbatan di jantungmu 70%, mungkin ada kanker di usus besarmu, stadium sekian-sekian. Dengar baik-baik, hadirkan Tuhan di dalam kehidupanmu. Karena hadirat Tuhan selalu membuat perubahan. Katakan amin. Biarlah Tuhan mengurapi kita dan memberkati kita. Dan biarlah hal yang ketiga tadi, dikatakan bahwa hidup kita penuh dengan penghormatan kepada Tuhan. Maka hidupmu akan mengalami berkat pertolongan Allah yang hebat. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari arahkan hati kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Sembah Dia. Hidup tidak selamanya baik-baik saja. Kadang hidup harus kita alami tidak seperti apa yang kita harapkan. Tapi percayalah, selama ada Tuhan, kita akan melihat mujizat pasti terjadi. Dan engkau bisa bersaksi bagi banyak orang, aku seperti tanda ajaib. Harusnya aku ini gagal, tapi hari ini aku bisa melihat anak-anakku diberkati Tuhan. Mama saya punya teman yang waktu dia muda, anaknya 3 kecil-kecil, ditinggal mati suaminya. Dia nggak bisa apa-apa, ibu rumah tangga biasa, tetapi dia mulai menawarkan diri jasanya. Ada yang nggak mau yang dibersihin rumahnya, mau dicuciin bajunya, disetrika kepada tetangga-tetangga, dan dia dapat uang dari bekerja seperti itu. Hari ini 3 anaknya semua sukses. Ada yang jadi dokter, ada jadi manajer bank. Ada yang satu tinggal di Singapura. Dan dia bisa bersaksi bagi banyak orang, aku ini tanda ajaib. Karena harusnya aku ini seorang janda yang habis dengan keadaan situasi, aku hanya menjadi pembantu rumah tangga. Tapi hari ini hidupnya berpindah-pindah. Kadang Jakarta, Surabaya, Singapura, hidupnya penuh dengan semua kenikmatan. Kenapa? Karena Tuhan ada dalam hidup mereka. Amin. Maka hari ini percaya, anugerah Tuhan melimpah bagi kita. Haleluya, haleluya. Mari kita bagi berdiri bersama-sama, kita menyembah Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan.